ada sesuatu yang ingin disembunyikan, ditaruh di penjelasan. Berarti pembuat ini tidak jujur kalau aku bilang. Gitu ya? Dia intelijen apapun ya. Apapun alasannya. Ini upaya dalam melemahkan TNI. Atau paling tidak luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. semangat. Semangat terus. Semangat. Kita harus terus melakukan banyak hal. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja katanya gitu. Tapi kita harus bagaimana supaya kita tetap baik-baik saja. Nah, TNI juga begitu. Beberapa awal tahun, masuk tahun 25 lah. Mulai dari rancangan undang-undang TNI sampai undang-undang TNI pun masih dipertanyakan banyak pihak. Ada yang ke MK, ada dan belum yang omong-omong di balik meja. Ada apa dengan TNI? Mau dibawa nih kemana nih TNI? Bahkan ada kebijakan Panglima TNI yang juga mendapat sorotan. Nah, kita nggak paham betul tentang TNI. Kita tanya kepada yang paham. Oleh karena itu hadir ini ya siapa lagi kalau bukan pengamat kita? Bukan hanya pengamat, mantan juga. Prajurit juga, pelaku juga. Laksamana Muda Sulaiman Ponto, Kabais 2013. 2013. Selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kondisi akhir-akhir tahun masuk 25, kita pernah bahas RUU, TNI. Nah kemudian ini juga setelah sudah disahkan, tapi ada yang luput dari banyak perhatian kalangan masyarakat. Tetapi di kalangan TNI justru resah, bukan resah ya. Bertanya. Resah dan gelisah lah itu. Ya. Ada apa sebenarnya ini? Gimana? Ya itu karena gerak-gerak ya. Iya karena itu buktinya bahwa TNI dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Oh gitu ya. Nah, iya kan? Ada banyak pihak yang bermain. Karena sedang tidak baik-baik saja, makanya banyak masalah. Karena dia tidak baik-baik. Nah, Cukup ini ya. jadi Pernyataan Pak Ponto cukup apa? Ya karena beliau pelaku kan. bagaimana kok TNI itu dibikin sampai jadi tidak baik-baik saja? Padahal itu adalah tiang utama negeri ini. Harus dijaga betul. Yang kita harus jaga itu tiang utama negara. Tapi sekarang diobok-obok. Bukan lagu aja. Karena begini, kita jangan salah. Kalau menghancurkan negara ini, hancurkan dulu TNI pelan-pelan. Oh gitu ya? Iyalah. Kan ada negara ini karena ada tentara kan dulu. Yang berebut secara fisik. Aturan itu urusan kedua, fisik. Dalam perkara selalu ditanya dulu, ditempati secara fisik enggak? Iya. Jadi penguasaan fisik itu number one dalam kita membuktikan kepemilikan. Nah, tentara inilah tugasnya salah satu adalah membuktikan kepemilikan secara fisik. Nah, kalau tentara sudah tidak ada, mau tulisnya kayak apapun, tidak ada lagi penguasaan secara fisik, ini ngomong kosong, omong-omong doang nanti. Ada kegelisahan daripada teman-teman TNI ya, antara masalah misalnya tentang operasional TNI, itu katanya loh ya, saya sendiri kan bukan TNI, jadi nggak begitu paham. Ini akan denger-denger aja. Antara undang-undang Kementerian Pertahanan yang tubrukan dengan undang-undang TNI baru. Ini gimana ceritanya? Undang-undang TNI nomor 2025 nomor versus 3 tahun 25. 3 nomor 25 itu agak sedikit bertentangan dengan undang-undang Kemhan. 3 nomor 22. Nomor 3. Jadi memang ini gara-gara nomornya sama akhirnya bertentangan jadinya. Yang satu undang-undang nomor 3 2002, yang satu undang-undang nomor 3 2025. Nah, ini bertabrakan. Nah, mari kita buktikan. Gimana Pak? Jadi di situ yang muncul itu di 2025 itu pasal 3. Nah, ini kita bisa lihat. Pasal 3 itu bunyinya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ya? Oke. Kan begini jelas ya? Jelas. 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 Administrasi. Clear.
Kalau kita Dan lihat aspek begini pengen- kan, oh ya ini Oh, hanya benar. administrasi aja kok. Iya. Nyaman Ada lah ya. ini nyaman. Nyaman lah ya. Ini nyaman. Nyaman. Kalau lihat-lihat begini. Iya. Nah, Terus yang enggak ada gelisah apa-apa. kenapa? Coba kita lihat penjelasannya apa. Oh, ada. Ada penjelasannya kalau Di samping pasal harus ada Oh, penjelasan. kalau undang-undang pasal lihat dulu penjelasannya. Penjelasannya Cocok bagian nggak? dari undang-undang. Iya, dia menjelaskan dari ini. Yang dimaksud itu apa sih? Ya. Nah, coba kita lihat apa penjelasannya bilang. Nah, ini dia. Oh iya. Tuh. Dia bilang yang dimaksud dengan berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Jadi yang dikoordinasi oleh Kementerian Pertahanan itu apa saja? Atas tadi administrasi kan sama Kan dia bilang strategis. administrasi. Dan kebijakan strategis. Tetapi setelah dijelaskan kan administrasi dia potong. Oh iya. Yang dimaksud dengan dia hanya ambil berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis TNI Masuk. yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, Iya. kebijakan penganggaran, Oke. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan. Oh, ngeri. Perekrutan sudahlah. Tapi di sini apa? Ada pemeliharaan dan perawatan. Oh ini yang bikin gelisah. Nah, ini yang bikin masalah. Iya. Apa yang dimaksud lagi? Pemeliharaan dan perawatan itu apa sih? Kebijakannya atau pelaksanaannya? Nah, di sini kan menjadi Koordinasi. dibilang kan apapun yang mau dikoordinasikan apanya? Iya. Tentang pemeliharaan dan perawatan. Perawatan apa? Kalau aku angkatan laut, ya perawatan kapal. Iya. Kalau perawatan kapal dikoordinasikan dengan Menhan, lah besok aku mau belayar, laporan Menhan dulu. Menhan bilang, Oh, itu jangan, nggak boleh. waktunya pemeliharaan, ganti oli. Lah padahal saya mau berangkat. Oh, padahal belum juga perlu juga. Nah, jadi pemeliharaan itu adalah bagian dari operasi. Oke. Jadi kalau kita mau operasi, dalam operasi itu salah satu itu adalah pemeliharaan. Ya kita mobil mau jalan-jalan kan ada maintenance book. Maintenance book itu dalam rangka operasi. Jadi pemeliharaan ini dalam operasi. Kita akan mengadakan latihan di Halmahera. Nah, Latihannya latihan. mungkin. Ya, tanggal 17 sampai 25. Nah, itu Berarti waktu ganti oli itu. Iya. Berarti ditarik mundur lagi seminggu sebelumnya tanggal Harus. 15 kapal sudah harus siap semua Siap ya. semua. Sudah harus ganti oli, sudah harus Ah. semuanya kan. Itu kalau sebelum ada ini, itu kalau di kapal itu urusan aku. Apa? Kepala kamar mesin. Weh. Tidak harus koordinasi dan Kepala Menhan. kamar mesin itu sudah kita tidak perlu koordinasi, kita yang putuskan sendiri. Oke, kapal nanti latihan tanggal berapa? Tanggal sekian. Oke, tanggal sekian kita sudah siap semua. Ini ganti ini. Keputusan di tangan kita karena kita akan mendukung operasi itu. Nah itu saya, kepala kamar mesin punya urusan. Ya. Ini sudah siap. Ya. Tapi sekarang kepala kamar mesin nggak bisa ngomong begitu. Harus koordinasi. Harus Di koordinasi. tengah laut ditelepon. Nah, Koordinasi dulu. Bos, nanti ganti nggak bisa. Ini belum waktunya operasi. Padahal besok kita harus pergi. Iya. Tapi sekarang, itu. Nah, pertanyaannya, apa boleh Menhan itu melaksanakan koordinasi pemeliharaan ini? Apa boleh? Kan itu pertanyaannya. Di sini ini Undang-Undang TNI. nomor Undang nomor 3 2025. Dia bilang, Panglima, kamu kalau mau perawatan koordinasi dengan Menhan ya. Ya. Nah, sekarang kita tanya sama Menhan. Berarti tanggung jawabnya di Menhan kan? Iya. Menurut Undang-Undang TNI. Iya. Sekarang kita lihat undang-undang si Menhan diatur siapa Menhan? Diatur Undang-Undang Pertahanan kan? Oh, ada Ya. sendiri Wah, ya. ada. Nah, itu kita lihat. Undang-Undang nomor 3 juga, tapi tahunnya 2002. Oh, coba. Itu mengatur Menhan. Kalau ini mengatur Panglima TNI. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, apa bilangnya dia? Di Undang-Undang Kemhan ya. Di undang-undang yang mengikat Menhan itu. Oh.
Kalau ini kan mengatur TNI. Bahwa menurut Undang-Undang TNI harus koordinasi Kemhan. Iya, Panglima kau koordinasi dengan Menhan kalau mau pemeliharaan. Iya. Kalau mau dalam operasi. kondisi apapun pemeliharaan, ya. Mau pemeliharaan kan. Sekarang kita lihat di Menhan apa bilangnya? Pasal 16. Kita lihat pasal 16. Iya. Undang-Undang Nomor 3 2002, pasal 16 ayat 3. Iya. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan berdasarkan kebijakan umum. Kebijakan penyelenggaraan, kebijakan. Yang ayat 5. Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan tentara nasional. Penggunaan. Bagaimana menggunakan? Pasal 6 ayat 6. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran pengadaan. Tidak bilang di sini pemeliharaan. Iya. Itu hanya penganggaran, pengadaan, perekrutan. Tidak ada di sini bilang pemeliharaan. Kebijakan Dan tidak ada operasional. semuanya kebijakan, tidak ada operasional. Ya. Kalau yang itu terkesan kan operasional. Iya. Pemeliharaan pasti operasional. Iya. Nah, Jadi ambigu ya. Jadi di jadi- Undang-Undang TNI mengatakan harus koordinasi Kemhan. Kemhan sendiri bilang, Kemhan enggak, enggak, aku kebijakan. aku kebijakan aja. Kenapa? Plafon anggaran lah kasari gitu ya. Kita harus lihat, ketika membuat undang-undang itu ada 3 asas harus yang dipenuhi. Lex scripta tertulis, lex stricta langsung apa kau bilang apa. Ini kan tidak. Dan yang satu lex serta harus jelas bicara apa ini barang ini. Iya. Itu tidak terpenuhi di yang undang-undang TNI itu. Dia ngatur apa? Dibilang itu Pasal dan penjelasannya. penjelasan kan jauh bedanya. Oh, jadi yang jadi problem adalah pasalnya asik lah. Asik, begitu penjelasan. Loh. Itu jadi ribet. Nah, itu artinya ada apa? Itu buktinya tidak baik-baik Siapa saja. nih yang bikin- Siapa yang buat bikin ini? penjelasan ini? Nah, sekarang kita lihat. Si menterinya sendiri diikat oleh Undang-Undang Nomor 3 juga 2002. Apa bilangnya? Menteri, kamu hanya kebijakan, termasuk kebijakan, semua itu kebijakan doang. Iya. Nah, terus Panglima apa diatur sini? Kita lihat. Naik, 18. Nah, pasal 18 ayat 2 itu membilang, Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiapsiagaan operasional. Pemeliharaan itu kesiapsiagaan operasional. Tugasnya siapa? Iya. Panglima TNI. Panglima TNI menurut Undang-Undang Kemhan. Menurut Undang-Undang TNI urusannya menteri. Jadi apa? Lah begini. Aku bilang pemeliharaan dia bilang loh, undang-undang bilang Bapak. Kalau aku Panglima, saya bilang, ini Menhan. Menhan, pemeliharaan urusanmu ya. Menhan bilang, oh ya enggak, menurut ini kan menteri. Kesiapsiagaan operasional siapa? Pemeliharaan itu kan kesiapsiagaan operasional. Nah, itu tugasnya Panglima. Nah, itu artinya apa? Orang yang membuat undang-undang TNI itu tidak baca undang-undang ini. Iya. Ada 2 kemungkinan. Jadi ada 2 kemungkinan, Pak. Nah, Bisa rebutan, bisa tidak saling Nggak mau tahu. merasa bukan kewenangannya. Kalau aku melihat ya, misalkan, kalau aku Panglima, aku sudah lihat begini, ngapain aku suruh bilang lagi sama Menhan? Ya jelas ini kan tugasku. Menurut Undang-Undang Kemhan. Menurut Undang Kemhan. Nah, Undang-Undang TNI kan Karena enggak. TNI bilang, oh itu Panglima. Lah kan celaka ini. Terus yang mau ujungnya diikutin yang mana? mau ikut yang mana? Dua-dua ke bawah sama tinggi. Iya. Oh, ini yang bikin gelisah ya kadang-kadang. Akhirnya apa? Dalam penerapannya. Tidak ya. ada yang kerja kan? Lah kalau tidak ada yang kerja, Bisa tidak ada yang kerja atau bisa rebutan kerja, atau Pak? bisa rebutan Iya. kerja. Atau bisa rebutan kerja. Nah, kalau begitu makanya aku bilang, jabatan kamu kepala kamar mesin dibubarin aja. Kalau mengikuti itu kan? Lah, Undang-undang TNI yang baru ini. kalau mengikuti undang-undang TNI yang baru, jabatan kepala kamar mesin buangin aja. Tidak akan ada lagi itu. Urusan Kemhan itu. Urusan Kemhan itu. Iya. Iya kan? Nah, itu urusannya akan panjang. Iya. Bukan hanya jabatan kepala kamar mesin yang hilang. Banyak hal. Orang-orang yang mendidik untuk itu juga nggak usah dididik. Iya. Jadi korps teknik yang ada di AAL itu bubarin lagi. Iya. Yang lambangnya ada listriknya. Ada bola api. Ada bola api. Fireball. Oh, iya.
Jadi pemeliharaan firewall Pak. dibubarin aja. Iya. Karena itu kan pemeliharaan sudah diserahkan kepada Kemhan. Iya. Nah, bisa bagaimana itu akan terjadi? Babaliut. Iya. Kok bisa ini ya? Itu buktinya. TNI tidak sedang dalam Padahal di baik-baik dalam saja. pasalnya nggak ada masalah. Tapi Dalam penjelasannya pasalnya tidak ada masalah. Kok beda gitu. Tetapi ketika kita membaca penjelasannya, Beda. nah, Sama artinya pasalnya kalau juga. aku melihat, artinya ini ada sesuatu yang Yes. ingin disembunyikan, Iya. ditaruh di penjelasan. Berarti pembuat ini tidak maksud apa? jujur kalau aku bilang. Oh, gitu ya? Dia melanggar 3 asas. Lex scripta yang tertulis sudah. Iya. Strict langsung, tidak langsung. Muter-muter Pak ya. Muter-muter dia. Serta harus jelas. Dilanggar juga. Karena penjelasannya beda. Penjelasan beda. Nah ini gimana? Di dalam sebuah undang-undang itu pasalnya itu yang digunakan atau penjelasannya Pak sebenarnya? Harusnya pasal. Ya, Tapi penjelasan kalau bisa kan dilupakan dong. pasalnya kan tidak jelas juga. Maksudnya apa? Oh, Karena iya. pasalnya tidak jelas. Ada penjelasan. Ada penjelasannya. Seharusnya yang bagus itu baca pasal Udah jelas. sudah jelas. Penjelasan hanya menguat. Kalau ini kan tidak. Beda. Beda jauh. Iya. Nah, itu Daya hayalnya terlalu tinggi nih Pak yang melakukan penjelasan Pak. nah ini. Jadi ya itu tadi kalau kita tanya ada apa? Siapa ini? Ini siapa? Lah kalau aku intelijen melihat, ya ini upaya menghancurkan TNI. Dari kacamata intelijen. Intelijen, Iya, yo. iya. Intelijen selalu melihat apa? Ancaman. Iya. Inilah salah satu orang-orang yang apa dia langsung belum tentu. Iya. Dia hanya di ujung barangkali dia kata, tapi yang di belakangnya. Siapa ini? Ini siapa ini yang belakang ini? Penjelasan Atau apa? Penjelasan itu kan Itu. tidak pernah dibahas di sidang DPR biasanya. Pasca sidang ya. Penjelasannya kok nggak tahu dibahas di mana itu. Kenapa ada di situ? Tapi selalu ada di lampiran Lah. undang-undang. Tapi bagi saya intelijen Apapun ya. apapun alasannya, ini upaya dalam melemahkan TNI. Atau paling tidak Itu. membuat kegelisahan ya. Karena Mau ketidakjelasan. gelisah mau enggak itu kan melemah. Namanya Iya, orang iya, gelisah itu lemah. Iya. Udah pasti. Jadi ada upaya untuk memang melemahkan TNI. Ini buktinya. Minimal kurang tidur lah ya Pak. Nah. Gelisah. Iya. Gelisah tidur aja udah Iya, susah. makanya minimal kurang tidur besoknya. Dan saya sangat Iya. menyayangkan bagaimana kok DPR kita bisa menghasilkan pasal begini. Iya. Di penjelasannya pasalnya oke. Di depan oke, tapi di belakang. Oh, iya, Begitu dihadapkan dengan undang-undang Kemhan sendiri, Tabrakan. Tabrakan. Iya. Di Kemhan bilang itu urusan TNI. Lo kok bisa dari sana kok bisa urusan Kemhan? Iya. Ini Sopo ada apa ini? Iya. Makanya ini kita mau ingin Indonesia ini ada apa enggak sih? Iya. Ada Pak. Lah ada kok kayak begini nih urusannya. Siapa yang main maksudnya? Ini siapa yang bermain Iya. ini? Iya. Kan ini pertanyaannya. Ini mungkin kritik yang bagus Pak ya. Ya itu. Kritik atau apa? Ini baru satu ini kita bahas ini. Baru satu ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Bah, kita yang Nah. yang pasal udahlah selesai lah. Nanti kita Pasal-pasal terus ajukan. kita bingung nggak jelas dengan ya. pasal nih ya. Nggak jelas. Sampai Ya. kita paham ada Tapi- sedikit masalah. Nah itu dari aku. Besok sesi selanjutnya besok ada pasal lagi. Nah. Tapi yang jelas Ya. dari kita orang intelijen melihat inilah ancaman legislasi namanya. Oke. Ingat kita dulu bahas tentang tanah hilang. Ya. Iya. Sama juga yang diatur kan Iya. judulnya undang-undang tentang rumah susun. Rumah susun. Di dalam ternyata ada tanah musnah yang keluar HGB di atas laut. Iya. Nah, itu coba. Sama ternyata undang-undang TNI tidak jauh Polanya bedanya. hampir sama ya. Polanya bukan hampir sama. Sama. Bermain-main di legislasi. Iya. Nah, ini artinya apa? Disimpan di penjelasan. Penjelasan. Sama. Bukan di batang tubuh tadi Bukan penjelasan. di bawah itu. Apa bedanya sama itu undang-undang? Saya tidak Sama. saya tidak berani mengatakan Tuh. Pak Ponto aja yang mengatakan. Sama Pak. Menurut Bapak sama. Sama oke. Bagaimana? Oke, Jadi sama. kita ini tampil untuk mengingatkan Iya. Iya. bahwa jangan main-main dengan barang beginian. Iya. Ini kita sedang bermain-main dengan keberlangsungan negara ini. Karena efeknya panjang, Oh, apalagi panjang. TNI. Loh, Apalagi tentara. TNI. Janganlah. Tentara itu TNI itu kan itu adalah okupasi wilayah. Iya. Coba Jangan terlalu banyak apa ribet-ribet lah. kalau kita mau pergi pengadilan, wow, aku punya sertifikat. Ya, sertifikat di kamu, aku yang duduk ini.
Mau apa? Minimal dapat dana kerohiman. Nah, untuk tanah musnah saja, kalau kita bisa merekonstruksi kerohiman, kan sama. Jadi situasi untuk, ini apa jalan keluarnya? Jadi untuk penguasaan wilayah itu coba kalau perdata pun yang ditanya, kamu dudukin enggak tanah itu? Duduki. Nah, jadi betapa penting pendudukan satu wilayah itu. Apalagi negara, Pak ya. Nah, negara itu kan 3, ada pemerintah, ada wilayah, baru ada manusianya. Nah, pembuktian adanya wilayah itu siapa? Yang bukan sertifikat. Tapi yang jelas yang dilihat pendudukan wilayah itu adalah kamu menguasai secara fisik atau tidak. Itu pertanyaan hakim. Serangan umum 1 Maret membuktikan bahwa kita masih ada. TNI masih ada. Itu ya, Pak ya. Bahwa masih ada, kita menguasai wilayah itu walaupun cuma ini datang pergi lagi, tapi masih ada. Ada perlawanan. Ada perlawanan. Jadi jangan dianggap ini TNI ini. Hanya pelengkap penderitaan. Okupasi suatu negara, pendudukan suatu wilayah itu yang bisa membuktikan keberadaan itu tentara. Artinya kalau nggak ada tentara, siapa nih yang bermain ini kan? begitu tentara sih. Gitu. Coba kalau Jakarta ini diduduki negara Musang, selesai, nggak ada Indonesia. Yang ada negara apa? Musang, tentaranya ada. Ingat waktu bagaimana Argentina menduduki Falkland? Langsung dia tancap benderanya kan, datang Inggris. Enak kau. Tentara kan datang, tendang pergi, ngak, kasih lagi bendera Inggris. Jadi membuktikan Falkland itu adalah milik Inggris, itu tentara. Pendudukan. Jadi jangan main-main dengan tentara ini. Lah sekarang kok tentara dijadikan main-main. Pemilu dulu, pemilu. Tuh. Pembicara minum dulu, Pak. Pemilu, pembicara ini biar tenang, biar gelisahnya hilang dikit. Kopi biar lah ngantuk. Nah, pas situasi sekarang lah, kita bahas situasi sekarang. Pasal udah ya, pasal udah ya. Baru-baru ini ada berita. Apakah itu terbiasa atau enggak, saya nggak tahu. Apakah sudah menjadi tradisi, sudah menjadi tradisi atau biasa? Ini ada surat keputusan Panglima TNI yang dianulir sendiri tentang perpindahan Jenderal Kunto misalnya ya. Contohnya itu. Contoh memang itu. Kan ada beberapa juga yang lain, Pak. Satu hari dikembalikan lagi. Paling tinggi kan itu. Yang mau saya tanyakan, Pak, cara pengambilan keputusan di TNI itu untuk memindahkan mutasi, rotasi atau kenaikan pangkat itu gimana sih? Wah, bagus nih anak nih, naikin pangkat atau gimana sih, Pak? Sebetulnya, Pak, memangnya naga bonar. Kau jadi ini, kau jadi itu. Kita nggak tahu, Pak. Ini bukan zaman naga bonar lagi. Jadi prosesnya itu ada itu mau menempatkan jabatan, mau naikkan pangkat. Ada namanya Wanjakti. Dewan Kebijakan Penempatan Tinggi. Ada. Digodok di situ, Pak. Itu kan aku ikut. Kabais selalu diikut supaya tanya apa? Ini orang dosanya apa? Kan kita pemegang dosa-dosa. Bapak pernah jadi Wanjakti dong? Ikut aku Wanjakti. Paham. Kalau kamu kan nggak paham, kita nggak paham. Mau Wanjakti tingkat. Wanjakti itu kan ada tingkatannya. Tingkatan di angkatan. Darat laut itu kan ada Wanjakti sendiri. Setelah angkatan laut dibawa lagi ke Mabes TNI. Lah aku ikut terus. Di angkatan laut aku Aspam. Ikut Wanjakti. Dewan Kebijakan Kepangkatan Tinggi ini. Ikut penempatan. Setelah aku jadi kabais, orang-orang mau di Mabes TNI, aku ikut juga. Pengalaman gimana harusnya? Tahu persis, Pak ya. Jadi tahu persis bahwa sekarang itu Pak Sopo, Kunto, ini Imam sedang proses dilakukan sidang. Jadi dia layak nggak naik pangkat? Nah, itu pertama dibicarakan di tingkat angkatan dulu. Wanjakti angkatan namanya. Dimasuklah, Imam dikatakan. Di angkatan darat. Kalau di ini kan ada 9 kita itu. Dibaca. Aspers baca, Imam. Langsung, Aspam dosa-dosanya apa? Iya kan?
Sepertinya terampuni nih Pak, kan gitu. Iya kayak begini nih. Track record. Track record Aspam kan. Oke. Track record semua ada di Aspam. Aspers baca siapa yang jabatan A. Oke. Ada siapa cocok aja? nih. 1, 2, 3. Kan Oke. enggak bisa, biasanya tidak satu. Ya. Lebih dari satu. Ya. Oh ini. Nah, dari situ baru Aspam, Kadispam baca track record Punya istri 2. alias dosa-dosa. Ah. Begitu. 2. Pinggirin dulu. Oke. Nah. Jadi ada proses itu. Oke. Setelah itu selesai, Ya. oke, terima. Oke, stop. Baca lagi. Spers baca. Jabatan ini. Asal yang mimpin. Setuju. Tak, selesai. Oke. Mas Imam Jangan dinyatakan jabatan A. layak. Oke. Sudah putus. Oh, putus. Belum selesai. Oh, belum selesai. Ini baru angkatan. Itu sudah diputuskan di Di angkatan. angkatan. Oke. Dibawa lagi ke Mabes TNI. Dibawa Panglima. Bawa lagi ke sana. Oke. Mulai lagi perawan jakti dulu. Perawan. Pra lagi. Pra. Oke. Apalagi kalau dia mau menduduki di lingkungan TNI. Oh, dari Iya kan? Dari ini kan baru lingkungan angkatan ini. angkatan Ya. laut mau Sekarang pindah mau ke Mabes TNI. Oke. Di Mabes TNI kan ada 3 angkatan. Iya. Satu jabatan A ini bisa diperebutkan tiga Tiga ini. iya. Ya seperti aku kabayas kan? Iya. Ini ada 3 angkatan ini. Ada 3 Berarti calon lagi. seumpama Mas Imam calon dari angkatan laut. Iya, ada angkatan darat lagi. Ada Berarti calon. angkatan darat bawa lagi. Iya, bawa Udara ada lagi. Udara bawa lagi. Iya. Oke. Disidang lagi. Sidang lagi. lagi. Kita bertempur lagi. Kenapa kok harus darat? Kenapa harus laut? Nah, contoh kecil di Bais. Kan aku juga ngadakan orang. Direktur ini dari darat. Ini laut. Loh, kenapa kamu darat? Kenapa ini nggak laut? Oke, kita sudah bikin perjanjian. Saya punya perwira tinggi 10. Dari 10 ini berapa darat, berapa laut? Oke. Pemerataan. Nah, kita bikin konsensus. Konsensus. Oke, 10. Karena darat itu jumlahnya banyak. Oke, darat 5. Oke. Laut lebih sedikit, 3. Oke. Udara paling sedikit, 2. Kita pegang konsensus 5-3-2. Nah, jadi itu bukan aturan tapi bukan konsensus. aturan, tapi Oke. konsensus. Oke. Untuk apa? Supaya tidak berebut. Konsensus kita sudah pegang. Nah, Dari sana baru nyangkut orang ya. nah, dari situ baru orangnya siapa? darat Kita lihat siapa? ini yang kosong mana? Iya. Yang pergi siapa? Darat. Oh, ini sudah banyak ini darat. Ini punya laut ini. Karena darat sudah ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang mau ke 6 ini ya harus laut atau udara ini. Oke. Tidak boleh lagi darat. Kalau darat mau ambil ini, misalnya A, B, C, D, E, ada F. Ya F harus orang lain. Jangan darat. Kalau mau darat ini F, A harus serahkan kepada orang lain. Nah, itu. Jadi dia harus ada pembagian itu konsensus. Yang pasti sudah ada aturan yang Sudah sangat rigid konsensus, rigid. dan ada tradisi konsensus lah dan kasarnya gitu. berdasarkan tradisi, Pak ya. Jadi kalau kita tarik ini ke namanya Pak Kunto tadi itu, Oke. bintang 3, itu sudah pasti bintang 3 itu ketika di situ ini dari angkatan siapa, ini dari siapa, kan berebut juga. Iya. Nggak asal jadi, wah ntar dulu. Bintang 3 itu calon panglima, Pak ya. Nah, dan enggak. Wah, saya udah tahu sekarang. Waktu zaman aku bintang 3, pergeseran bintang 3 itu ada konsensus lagi. Harus diketahui presiden. Diketahui ya. Harus diketahui presiden. Konsensusnya itu. Itu. Oke. Nah, Dulu, tapi itu tapi bukan nggak tahu konsensus sekarang. lagi sebenarnya. Aturan. Itu hak presiden. Kenapa? Pasal 10 Undang-Undang Dasar bilang presiden memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut, udara kan? Oh iya. Nah, setiap pergeseran bintang 3 wajib laporan presiden. Kenapa? Karena bintang 3 ini nanti akan jadi kasat. Iya, Kasau. Anak buah langsung, Pak ya. Langsung dari Iya kan? presiden. Langsung presiden. Jadi tidak boleh tidak tahu presiden, mutlak. Karena pergeseran ini itu mau dikemanain ini orang ini? Karena ini ada calon-calon kepala Siapa staf. tahu nanti kepilih jadi kepala staf. ya. Iya. 3 ini itu calon kepala staf. Siapa tahu sedang dididik atau disiapkan untuk menjadi
Pasti disiap, Kepala pasti staf. siap. Iya. Kalau bintang 3 Jadi pasti kemanapun perginya itu harus diketahui oleh presiden. mutlak oleh presiden. Sudah masuk talent pool itu loh kalau bahasa profesional. Jadi kalau ya. waktu zaman Pak SBY, kan aku ikut tahu, bintang 3 ditambah bintang 2 itu Pangdam Jaya. Khusus Pangdam harus presiden. Khusus Pangdam Jaya harus presiden. Sekali-sekali ke Bais. Nah itu. Iya. Ada kalanya Bais ditanya sama beliau. Siapa Nah, nih itu. gitu ya? Siapa sini? Nah itu. Bais siapa? Ini siapa? Jangan Pak Ponto. Nah, Weh. udah selesai. Itu. Jadi itu yang harus diketahui oleh presiden. Itulah sebabnya kalau dia sudah jadi keputusan, cetok keluar imam jabatan A. Itu kita bikin konsensus lagi supaya sakral keputusan ini, walaupun salah keputusan ini, tunggu 1 tahun dulu baru ganti. Oh, ada konsensus. Ada konsensus itu. Ada budaya Ada tidak budaya. tertulis Iya, betul. Kenapa kita yang kita disepakati oleh disepakati oleh yang ikut itu semua Iya, di iya, situ. iya, iya. Tradisi lah kata. Tradisi itu supaya apa? salah jangan dulu bos, setahun jangan, dulu siapa gitu. suruh kamu kok goblok, masa sekian banyak orang itu Salah semua? bisa salah semua. Nah, dari angkatan Iya kan udah dari angkatan, dari berapa? Perawan Jakti, Perawan Jakti, Wan Jakti. Wan Jaktinya 3 Gimana? proses. Kok bisa salah? Loh kok bisa salah? Bisa dianulir. Nah, karena salah kita semua, tunggulah setahun. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Ya, ya, Setahun baru kita geser lagi. Nah, jadi kalau ada pergeseran dalam tempo 2-3 hari, Aneh. wajib kita tanya, Ada apa? apakah sistem ini berjalan atau tidak? Oke. Kayaknya kita nggak usah menyimpulkan Pak. Iya kan? Iya, Kita ke nggak pertanyaan usah kan, iya. apakah? Kan pertanyaan. Iya. Pertanyaan di aku kan begitu, apakah? Iya. Saya malah yang bertanya. Iya. Bapak bertanya, saya tidak usah menjawab, tapi saya Setelah itu muncul, kan pertanyaan, loh, apakah sistem ini berjalan atau tidak? Karena aku pernah ada di dalam sistem itu. Iya. Betapa sulitnya memutuskan. Ya. Dan kalau sudah keputusan ada pun betapa sulit Salah untuk atau benar mencabut. ya. Iya. Betapa Bukan salah atau benar ya. bukan kan? salah benar. Ini keputusan udah Jadi diambil. kita akan berbicara sistem. Iya. Nah, lagi-lagi berarti kalau ini rusak, Ada kecuali yang terjadi berarti ada gigi-gigi yang patah kan? Oh, Iya. Sistemnya tidak berjalan dengan Ya, baik. Pak Poto orang teknik. Pak kalau Oh iya. senapan, salah satu pernya ada yang Putus. bisa nembak nggak Pak? Ya nggak bisa nembak. Waduh. Lah makanya kalau aku orang teknik lah, kalau sistemnya sudah rusak, Waduh. terus gimana? Waduh. Lah kalau mobilnya sudah rusak parah itu mesin, tuh diapain mesinnya? Iya. Ganti baru. Ganti baru. Dia Pak. ganti baru. Itu mobil tapi. Itu mobil. Ya, jadi Iya kan? apa yang terjadi ini tidak mungkin kesalahan administratif ya. Itu baru satu. Kita baru satu. Iya. Jadi satu. Jadi dalam surat keputusan Panglima baru satu kita bilang. Iya. Dalam tempo sekian hari, Dianulir. ini kok dianulir. Berarti ada something wrong ini dengan Di mana salahnya? sistem ini. Sistem ini jalan nggak? Oke. Kita lihat yang kedua. Dianggapnya sistem ini jalan. Oke. Yang kedua, salah satu di situ Kababinkum dipindahkan, bukan, Laksda Buntoro, Laksda Kresno Buntoro, Kababinkum dipindahkan menjadi Pati Mabesat dalam rangka pensiun. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Angkatan Kababinkum, Laksda, Laksamana Muda, Angkatan ditempatkan Laut, di Mabesat. ditempatkan di Mabesat untuk pensiun. Nah, ini salah administratif, peketikan atau keputusan. Nah, ini. itu dia. Walau alam ya. Lagi-lagi sistem lagi Iya, kan. iya, Berarti ada sistem yang nggak benar. Iya. Loh, dalam Minu itu kan administrasi umum kan. Iya. Sampai ke atas, sampai Panglima tanda tangan, itu ada 10 mungkin dari bawah itu. Yang parah itu. Yang mulai Periksa itu. Paban Muda mengetik, Paban Madya mengecek, terus sampai ke atas, sampai Kasetum lihat, Kasetum wakil, Kasum, dari Kasum naik lagi ke terakhir Kasum baru ke Panglima. Jadi Tapi banyak ada yang mereka. panjang sekali itu dia. Pangkatnya nggak kelihatan atau Tapi nggak bagaimana kenal, Pak? Mabesat itu jadi
Laksda kok ke Mabes. Iya, pulang nih pangkatnya nggak kelihatan apa nggak kenal. Tapi apa? Orang bilang satu huruf, iya satu, tapi satu huruf ini merubah nasibnya si Kresno. Lah sekarang dia masa mau pensiunnya di Mabesat? Iya. Bagaimana ceritanya? Iya. Akibatnya apa? Lagi-lagi harus membuat Wanjakti baru untuk merubah ini kan? Iya. Harus dirubah lagi lah. Iya. Kalau kita konsisten dengan perubahan Panglima ini, ya Wanjakti lagi, buat baru lagi, kan jadi masalah. Iya. Kita membuat lagi baru itu skep Panglima itu, padahal hanya gara-gara satu huruf aja. Iya. Mabesat sama Mabesal, L dan A. Itu mungkin karena ngetiknya itu. Itu gak ada alasan itu. Oh, nggak boleh ya? Gak ada. Kan sudah melewati kata Pak Ponto tadi kan sudah melewati 10 Ini ngecek itu loh. sekian banyak Oh, iya, itu iya, ngeceknya iya. satu persatu. Iya, Gak iya. boleh salah itu. Sudah Karena surat keputusan Panglima itu sakral. Itu nasib orang di situ. Nah, itu sudah berapa? Dua salah. Iya. Yang ketiga, Ada lagi. ada lagi. Ini satu skep ya. Satu dalam skep yang sama. Tembusan itu hanya untuk Aspers, Asop, hanya institusi satuan. Oke, jabatan ya. Tapi ini ditembusi Kunto, Krusno, dikasih tembusan satu persatu. Yang bersangkutan. Iya, yang bersangkutan. Emang itu nggak ada dalam Yang aturan nggak ini? ada. Bapak tugas di Angkatan Laut dulu berapa tahun? Aku 35 tahun. Sudah pernah dapat Tembusan. skep tembusan belum? Nggak ada, nggak pernah skep tembusan. Yang ada, kita terimanya satu, surat perintah. Surat perintah mengganti pangkat Oke. dan surat perintah menempati jabatan. Jadi Tapi Bapak skep itu tidak ada tembusan untuk kita. Bapak itu dipanggil tidak. sama komandan Bapak? Iya, Ya kan? surat perintah ini, surat Nah, perintah. dipanggil kan? Baru habis panggil. Ini kamu saya kasih surat perintah gitu Pak ya? Oh, surat perintah Oh, besok. saya pindah gitu ya Pak? Nah, nanti skep itu bukan jadi bukan di tembusan, tapi kepada yang terhormat, kepada kita itu. Kepada yang terhormat. Nanti ini 1 2 3 4 ada di bawah. Nah, urut nomor sekian. Ini Kepada saudara nama ini. Oh, itu ada nama. Tersebut dalam Tapi lampiran. tidak disebut Tembusan. di dalam tembusan. Mulai kan tembusan kasal, kasat, kasau, aspam, aspers, ini, baru di bawah. Letjen Kunto, Laksda, Kresno Buntoro, ada 7 orang ini ditulis di sini. Itu nggak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi seperti itu. Itu bukan minu administrasi umum TNI, bukan begitu. Jangan-jangan ada baru, Pak. Hah? Aturan baru jangan-jangan. Jangan-jangan di undang-undang yang baru ini ada tertulis Pak? Mungkin Lah, oke, kalau itu tertulis, lah kenapa 7? Oh, Enggak semua yang Dari 300 berapa itu? ya katanya? sekian kalau memang itu ya 300 tembusan satu persatu tulis semua. Oh iya. Karena mutasi besar dia. Loh, kan mutasi besar. Iya. Jadi kalau skep Panglima itu kalau memang mau ditulis orangnya, oke, Harus silakan. Ya semua. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus 7? Oh. 7 kan itu. Biasanya kalau di TNI Tidak. Tembusan untuk orang per orang institusi aja enggak, ya? institusi aja. Makanya kalau dibilang tadi, ya bisa aja perubahan baru. Tapi perubahan yang logik, kenapa hanya 7? Iya. Kalau memang, oke, sekarang ada aturan baru, Iya. orangnya diberi tembusan. Oke, Iya, supaya nggak kaget. supaya nggak kaget. Iya. Tapi ya tulislah berapa ratus itu. Harus sama dengan lampiran dong. Iya kan? Itu, tapi jangan lupa lagi, Iya. skep Panglima itu belum dilaksanakan. Heeh. Dari skep Panglima akan turun skep Kepala Staf Angkatan Laut dulu atau Angkatan Darat, mereverse itu. Oh. Walaupun sudah ada. Wah, belum ada skep Kasal ya? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Oh jadi Pak Ponto jadi Kabais misalnya. Oh, tunggu Kasal dulu keputusan. Oh, gitu? Oh iya, walaupun Panglima sudah, senang Panglima. Tapi kalau Kasal tidak mengeluarkan, dia nggak bisa juga. Penugasan atau apa itu Pak Kasar? Dia memerintah perintah. Perintah. Dia membuat lagi surat keputusan Kasal tentang jabatan saya. Dia buat lagi. Oh, ini surat keputusan Kasal merujuk kepada Nah, jadi skep Panglima TNI Baru skep perujukan, Kasal. baru skep Kepala Staf. ya kepala staf baru ke saya. Oke. Tapi kalau saya ada di armada misalkan, turun kepala kamar mesin misalkan, Iya. dari Kasal
Kasal nanti turun lagi ke Panglima Armada. Panglima Armada turun lagi ke Dan Satuan. Karena perintah sifatnya. Dan Satuan baru turun ke aku. Oke. Panjang itu urusannya itu. Jadi aku kepala kamar mesin itu dapat. Kepala kamar mesin masih dari perintah komandan kapal. Dari komandan kapal dapatnya dari mana? Dari komandan satuan. Komandan satuan dapat dari mana? Dari Panglima Armada. Panglima Armada dari Kasal. Kasal dari mana? Dari Panglima. Panjang. Tuh. Gimana itu? Ngeri. Ya artinya itulah secara administratif sistem kekeliruan itu hampir nggak mungkin terjadi, jarang terjadi. Tidak boleh terjadi. Itu boleh. Sistem. Itu yang aku bilang. Inilah sistem yang sudah berjalan sekian lama. Jadi kalau ini yang terjadi, ada apa? Artinya ada sistem yang rusak. Karena tidak jalan. Kalau tidak jalan kan rusak namanya. Iya. Mungkin pemeliharaannya dikirim ke Kemhan kali. Iya. Oh gitu ya. Karena ada perubahan aturan. Karena ada perubahan aturan. Menarik. Jadi kalau ditanya apa? Ya kita perbaiki sistem ini. Nah sistem ini kalau kita off-road, sistem roda-roda itu kan kita perkuat. Oh aku mau off-road. Iya, kaki-kaki ganti. As roda itu ganti yang pakai stainless steel, yang diperkuat, yang di harness segala macam itu. Supaya apa? Tahan bantingan. Supaya dia mau kemana-mana bisa. Lalu kalau dia patah rusak kayak dia, ya ganti baru. Apa susah? Karena ini sudah tidak mungkin. Belum Jadi lagi. kesalahan skep terakhir Panglima TNI bukan sekedar soal Kunto. Bukan soal, tapi juga ada banyak aspek. Ada lagi. Ini kan apa gitu ya? Kita intelijen ya, selalu melihat sesuatu itu kan komprehensif. Nah, kita lihat lagi. Artinya ini apa? Ada dari Panglima jadinya begitu, dia sendiri seperti itu. Dari bawah kan tidak mendukung artinya ke atas. Karena ini kan urusan yang bawah ini, ngetik-ngetik ini. Sama yang meriksa-meriksa, Pak? Iya, artinya yang meriksa-meriksa papan itu kan Babahno katanya orang Surabaya kan? Iya, bodo amat lah. Bodo amat. Gua, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ada apa? Mengapa terjadi sikap bodo amat seperti ini? Nah, itu yang kita pernah bahas, Undang-Undang TNI. Kenapa? Karena menurut saya, Pati-Pati ini, kan begitu dia naik bintang 1, umur pensiunnya jadi 60. Kalau sudah 60, dia pingin naik lagi 61, bintang 2. Artinya dia akan bertahan di sini. Lah si kolonel-kolonel bawah, kapan bagian kurek? Terus, sudah gitu udah, letkol-nya aja udah 9 tahun dia. Ini bagaimana? Daripada itu kita cungkil aja. Iya. Biar jatuh dia cepat. Ini salah satu, menurut Pak Ponto, ini salah satu akibat dari yang kita pernah bicarakan kan? Usia pensiun diperpanjang, yang patinya diperpanjang, sedangkan kolonel tetap dipensiunkan pada 58. Berarti ada diskriminasi antara perwira tinggi dan perwira menengah. Padahal kan kita sudah bahas di sini, pekerjaan semua itu ada di perwira menengah dan perwira pertama. Perwira tinggi itu tuh tanda tangan. Ada blue. Jadi kasarannya itu laut teduhnya itu di bintang 1 Pak ya? Mana? Panjang. Begitu masuk bintang 1. Iya, laut teduh bintang 1. Begitu dia bintang 1. Wah. Aku 60. Apalagi kalau kolonel yang umurnya 58 kurang 3 minggu. Waduh, sudah pusing lah, sudah selesai. Wah, ini tambah. Wah, begitu ini naik bintang 2, tambah. Ini mentok yang kolonel ya. Kolonel kan sudah dia. Ini, wah, cepet bintang 3 kita udak-udak biar dia pergi. Nggak bisa digantiin, udah naik kan? Ya kan bintang 3, kalau bintang 3 jatuh, dia bisa naik kan? Jadi antara bisa saja bintang 1, 2, 3 saling bunuh. Iya kan? Supaya terjadi kekosongan. Sebenarnya bintang 4 diutak-utak, biarkan salah dia minggir, aku ke atas. Iya. Yang bawah juga kolaborasi. Iya, abang ke atas. Ini aku tinggal 3 minggu lagi nih gitu. Ini menurut Pak Ponto. Ya patut dicurigai. Sekarang kan kita berbicara indikasi. Ya, indikasi. Jadi ketika intelijen itu berbicara tidak ada fakta. Ketika tidak ada fakta, maka yang bermain apa?
Logika. Itulah intelijen. Makanya bilang intelligence, logik. Rangkailah menurut kamu sendiri, tetapi logik. Itulah intelijen. Kalau ilmuwan itu merangkai fakta. Dari fakta itu dia mendapatkan teori-teori. Itu ilmuwan. Intelijen beda. Tidak ada buta blank, gelap dia. Tapi di tengah kegelapan dia harus merangkai apa yang dia pegang. Menurut logika. Harus menurut logika. Nah sekarang ketika kita gelap melihat ini, kita logikakan aja. Yang ada itu apa? Apakah kemungkinan ada karena dampak dari ini? Iya. Sekarang kalau ada yang mau mendebat kita punya logika ini, ya silakan aja. Kan kita bukan bilang ini paling benar. Tapi kita bilang indikasinya akibat dari adanya ini. Sama ya. Logik enggak? Ya logik lah, biar dia turun aku pergi. Kalau Lumayan, dulu tambah 2 tahun lagi. Kalau dulu ngapain aku sama-sama kita akan selesai kok. Malah kerjasama. Oke, kalau gitu aku minggir biar kamu naik ya. Kan sama aja kita akan finish sama-sama. Tapi ini kan tidak. Yang di sini jadi satu. Ini bisa saling bunuh ini. Beda 1 tahun. Kayaknya nanti kalau aku turun, ini geser. kamu yang naik ya. Iya kan? Iya kan begitu. Beda 1 tahun. Kalau ini enggak, aku bisa tambah waktu nih. Iya. Tambah waktu nih. Ini tambah. Kalau ini kan sudah stop. Blok. Nalarnya menarik ya. Logikanya Tapi menarik. karena ada ini, maka ini akan ada ogah-ogahan. Biarin aja dia nanti jatuh sendiri. Itu kan kita sudah bicarakan waktu RUU. Ya, jadi artinya ini patut menjadi kajian. Ada apa? Kok bisa terjadi? Tambah satu lagi. Satu lagi. Ada. Dengar enggak berita terakhir? Ada truk yang muat amunisi, truknya batalion berapa itu terbakar di tol. Mati 1 supir. Nah, pertanyaan apa lagi nih? Bagaimana bawa amunisi dia nyetir sendiri? Tidak ada provos, tidak ada POM, tidak ada intel. Itulah aku bilang. Artinya apa? Yang bawah ini kan ogah-ogahan. Itu yang aku bilang. Yang atas sudah masa bodoh, yang bawah ogah-ogahan. Ya ini yang terjadi. Ini. Mau ada orang debat silakan. Inilah fakta. Setelah undang-undang ini, bayangkan truk yang bawa amunisi tidak ada pengawalan, intelijennya nggak ada, POM-nya nggak ada, perwiranya nggak ada. Kok bisa? Itu dia. Diserahkan kepada Bintara, mati itu supirnya 1. Tabrakan di tol, bom, amunisi. Lah kalau ini dibawa lari sama si Bintaranya gimana? Bukan dirampok, dia aja bawa. Dijual sama dia gimana? Tidak ada pengawasan, tidak ada pengawalan. Itu gimana ceritanya? Jadi banyak hal yang harus dikaji ulang, ditelusuri dampak daripada undang-undang ini terhadap semangat di bawah, harmonisasi. Betul, ini kan sudah kita bahas. Ini harmonisasi bahwa di dalam kekompakan itu rusak hanya gara-gara pensiun duluan. Perbedaan yang pensiun ya, perbedaan usia pensiun. Iya. Apalagi tiba-tiba juniornya yang lebih lama, dia yang tua. Ya mestinya kalau zaman dulu Pak, ada undang-undang juga perpanjangan itu bahasanya bukan langsung tapi dapat bahasanya. Kalau perpanjangan itu jabatan tertentu. Jabatan ini kan pangkat. Itu pun pakai dapat, Pak. Itu dapat. Diperpanjang. Ini kan dipesahkan. Otomatis. Jadi lagi-lagi aku lagi berpikir, yang ngerancang undang-undang ini siapa yang mengakibatkan seperti ini? Ini kan mengakibatkan apa? Perpecahan, kegelisahan. Dia sudah gelisah, umur aku sampai ini 60 enggak ini udah 58 ini udah sampai enggak. Turun nggak bintang nih? Turun rasa iri. Akibatnya apa? Gini kan ini. Kolonel udah tahu sekian banyak bintangnya berapa ini. Kalau dulu nggak pusing orang jadi sama-sama pensiun kita sama-sama kok nggak ada masalah. Tetapi ketika usia pensiun diperpanjang, itulah awal dari masalah. Disitulah
perpanjang usia berbeda antar bintang kan? Loh, itu dia 58 ke 60. Ini 3 Pak sekarang. Iya, itu Bintang kan ini bintang sekian, 1. bintang ini sekian. Bintang 1, 61, 62, 63. Bintang 3. Aku tidur aja, bintang 4 biar aja dia jatuh sendiri, kan aku yang naik. Iya. Tambah lagi waktuku. Nah, tapi kalau dia sudah bintang 3 umur 4 sama, dia sudah nggak pusing. Aku juga nanti ke bawah kan. Tidak ada. Tapi sekarang bisa saja sih, biarin aja. Oke, ini satu lagi pertanyaan lah sebelum kita terakhir. Pak, kalau purnawirawan mau politisasi atau main politik gimana sih? Oh, namanya aja purnawirawan. Ya kalau individu boleh kan. Tapi Kan atas nama individu. lembaga. Kan Gimana, sudah Pak? dia Gimana, Pak? sudah ada klarifikasi. Itu bukan PPAL, Oke. bukan PPAD, bukan PPAU. Itu adalah sekelompok orang yang kebetulan purnawirawan. Ya, jadi tidak boleh mengklaim sebagai purnawirawan. Ya boleh. Bukan maksudnya dalam organisasi Tapi purnawirawan. bukan organisasi Organisasi purnawirawan. Iya. Tapi Kalau mereka itu adalah purnawirawan. purnawirawan. Benar. Purnawirawan berkumpul. Ya. Kalau membuat organisasi baru mungkin boleh. Ya boleh aja, silakan Asalkan aja. tidak menggunakan organisasi resmi. Tapi kan namanya bukan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Ya, bukan Angkatan organisasi yang Udara, resmi. itu kan resmi. Ya. Tapi kalau Pabri. Pabri, Itu resmi. nah, tapi Sepanjang tidak menggunakan ini, monggo. kan kalau pakai dua nama kan tidak boleh. Kita kan sudah itu kan sudah masuk ormas mereka. Jadi kedudukannya sama dengan pemain bola. Ormas kan? Kan ormas. Undang-undangnya ormas. Jadi mereka adalah sekelompok orang yang berkumpul. Kebetulan adalah purnawirawan. Kebetulan ada purnawirawan yang menyampaikan keprihatinan. Itu kan? Perspektif politik lah itu ya. Enggak tahu lah politik apapun apa, namanya lah. yang jelas ada prihatin. Ya, bahasanya begitulah. Kan begitu. Boleh sah-sah Loh, saja itu. iya sah-sah saja. Kenapa prihatin? Ya kita harus lihat mereka ini juga orang-orang yang dulu bertempur di medan laga ini. Yang untuk mempertahankan negeri ini. Jadi dia menyampaikan lah. Pertanyaannya lagi, kenapa sih kok di situ? Ya, lagi-lagi artinya ada saluran-saluran yang buntu. Ya, ada apa ini? Lah, iya kan? Buntunya di mana? Nah, makanya Bang, kita aja di mana buntunya? Ya. Nah, jadi ini tidak berdiri sendiri, ada kebuntuan. Nah, kita mau cari sekarang buntunya. Dia kan? Yang jelas ada buntunya. Mau kita sampai ke buntu atau stop di sini? Nanti kita bahas khusus bahaya ini kan. Kebuntuan aspirasi purnawirawan ya, repot. yang pasti Bukan, yang bukan pasti aspirasi dari para purnawirawan. Ya. Khusus buntu aja dioperasi. Nah, itu dia. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih. Baik.